Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya, yang namanya orang ngaku fakta itu seringkali harus diragukan ya. Apalagi kalau orang ngomong soal penggunaan minyak goreng sebagai campurannya pelumas, baik yang 100% maupun yang campuran. Orang-orang yang merasa sok tahu tapi belum pernah coba itu sering kali ngawur ya omongnya ya. Yang nyoba pun sering kali adalah orang yang nggak tanya-tanya dulu. Nyoba dewe, dipikir kalau pakai minyak goreng itu pasti begini gitu ya. Padahal enggak. Karena dia fokusnya murah, maka yang dicoba adalah minyak goreng murah yang seringnya kualitasnya nggak bagus. Karena ya yang namanya minyak kita itu adalah merek yang dipergunakan oleh banyak pabrikan, dua merek bersama yang menunjukkan minyak goreng itu adalah minyak goreng ekonomis, paling minimalis. Jadi semua produsen minyak goreng itu punya produk minyak kita. Jadi ada minyak kita buatan BMP, BKP, komane wis bola Simas dia sih. Jadi kebanyakan orang yang bahas soal minyak goreng itu adalah orang-orang yang awam, nggak tahu. Ketika mereka ngomong minyak goreng, dipikir seluruh dunia itu pakai minyak sawit, padahal yang enggak. Minyak goreng itu macam-macam. Ada canola oil, virgin, zaitun, minyak zaitun, atau olive oil ya. Virgin, extra light, kemana? Pumas, terus apa mana? Itu yang olive oil tipe nih. Bos kali kalau olive oil tipenya banyak. Tapi yang untuk minyak goreng bukan yang virgin ya. Yang virgin itu biasanya adalah yang perasan, sementara yang kita butuhkan untuk minyak goreng itu yang sudah disuling. Ada minyak bunga matahari, biji bunga matahari, ada apa mana? Minyak kacang, minyak kedelai, minyak jagung. Tapi yang jelas ya, orang-orang yang ngomong minyak goreng ini itu seringkali nggak tahu bahwa minyak goreng itu di dunia itu banyak tipenya. Mereka pengetahuannya terbatas di Indonesia. Bahkan ya nggak jarang lah ya yang ngomong minyak goreng itu ngomong bahwa minyak goreng diciptakan untuk menggoreng. Apa nggak tahu bahwa dulu di zaman dulu sekali katanya ya, di daerah Arab, di daerah perminyakan di benua Arab itu. Arab itu benuanya apa? Anggap aja benua Arab. Itu minyak goreng menggunakan apa coba? Oli mineral. Jadi oli mineral warna hitam itu ya. Belum diolah, belum diapa-apakan, dipakai untuk menggoreng. Terus sekarang jadi oli mesin. Jadi kalau ngomong minyak goreng hanya diciptakan untuk menggoreng itu ya sebenarnya omong kosongnya terlalu banyak ya. Karena dulu pun namanya oli mineral pernah dipergunakan oleh orang-orang Arab untuk menggoreng. Bahkan sekarang pun masih ada ya yang menggunakan oli mineral. Bukan oli mineral, ngomong mineral oil ya. Sama-sama olinya, tapi ketika orang barat yang ngomong artinya beda.
Mineral oil diterjemahkan ke Indonesia jadi minyak mineral. Sementara kalau orang mau oli mineral itu pengertiannya wis beda lagi, nggak akan pernah mengacu ke minyak goreng. Coba deh kalau nggak percaya di Google, frying with mineral oil, ada. Minyak sendiri mulai dipergunakan kalau nggak salah semenjak zamannya Otto itu ya, karena sebelumnya kan dipergunakan hanya untuk penerangan, sebagai minyaknya untuk damar, untuk apa jenenge, lampu minyak. Terus apa mana? Minyak goreng sendiri ya, kita sekarang kan pakai minyak sawit ya. Minyak sawit itu asalnya bukan minyak goreng ya. Jadi bahan minyak goreng karena apa? Karena ya pemerintah yang mutusin, Pak Harto nya. Oh, ini minyak sawit ini berpotensi jadi minyak goreng, dan dialihkanlah minyak sawit itu fungsinya sebagai minyak goreng. Sebelumnya apa minyak goreng? Enggak. Yang namanya minyak sawit itu kan produk yang dibutuhkan oleh Eropa. Dipakai untuk apa? Bahan sabun. Dipakai untuk apa jenenge? Pelumas malah ya. Salah satunya. Pelumas industri. Jadi ironinya, bahan yang kita pakai sekarang sebagai oli mesin itu dulu adalah minyak goreng. Dan minyak goreng sendiri itu asalnya adalah pelumas. Tapi apa orang Indonesia tahu soal itu? Maksudnya kebanyakan ya? Enggak. Karena ya masih banyak channel-channel yang ngomong minyak goreng hanya untuk menggoreng. Coba lihat channel siapa aja yang ngomong kayak gitu. Lah akeh sak birang-birang. Mulai dari yang nggak terkenal sampai yang terkenal, semuanya ngomong minyak goreng itu diciptakan untuk menggoreng. Ngomong itu saja menunjukkan ya betapa tersesatnya mereka, betapa nggak melek teknologi, nggak melek informasi ya. Karena jelas-jelas ada catatan ya, bahwa yang namanya minyak goreng itu mulai dipakai sebagai minyak goreng karena harga kopranya naik, minyak kelapa naik, terus akhirnya ya dijadikanlah minyak goreng dari minyak sawit. Nah, soal minyak kelapa sendiri yang sudah secara turun-temurun dijadikan minyak goreng, justru bukanlah merupakan campuran minyak goreng, campuran oli mesin yang baik. Terus yang sering jadi alasan juga itu adalah yang namanya insinyur, yang namanya pencipta kendaraan itu pasti tahu lah yang namanya kebutuhan kendaraan bagaimana. Nah, yang masalah antara yang menciptakan kendaraan dengan yang membuat oli itu orangnya beda, nggak sama. Yang menciptakan kendaraan itu ya menggunakan standar sesuai dengan apa yang mereka ada. Di Eropa ya bensin standar Eropa, oli standar Eropa. Yang di Jepang juga pakai bensin standar Jepang, oli standar Jepang, yang standarnya tentu nggak sama dengan di Indonesia. Yang repotnya juga ketika desain-desain dari Jepang itu ketika masuk Indonesia, standarnya dalam tanda kutip disesuaikan dengan
standar Indonesia. Disesuaikan dalam artian dibikin yang paling jelek, saelek-elek lebih jelek daripada standar. Ya kita bisa lihat contohnya lah ya. Produk-produk dunia yang diproduksi di Indonesia apa masih kelas dunia? Yoga. Nggak usah lah ke lain-lain lah. Kita ngomong langsung ke olinya. Oli merek Amerika, made in Amerika. Apa sama dengan made in Indonesia? Wah, waduh, pol. Mau merek apa kayak? Merek Mobil One, merek Shell, merek apa mana? Terus anggap aja itu merek Amerika lah. Bardahol itu paling jelas ya. Jadi Bardahol itu paling terkenal penurunan kualitasnya sejak dibuat lokal. Apa mana merek Amerika yang mlebu Indonesia? Castrol Indonesia apa bagus Amerika? Yoga lah. Pennzoil apa mana? Lali wis. Tapi jelas bahwa oli-oli yang ya kalau di negara asalnya bagus, di negara kita jadi jelek. Kualitasnya jadi enggak sesuai standar, di bawahnya standar. Artinya apa? Artinya patokan bahwa insinyur pasti tahu itu omong kosong. Karena bisa aja yang dari pabrikannya itu nggak tahu. Belum lagi macam kebodohan insinyur sana. Kebodohan insinyur ini bisa kita lihat dari ya banyak contoh kerusakan yang terjadi pada kendaraan. Masa ya kendaraan sampai kena vampir oli ya, oli cepat habis di umur yang kurang dari 10.000 km. Ini terjadi di mobil dan di motor. Yang namanya kendaraan ya, umur 10.000 itu termasuk masih muda. Kalau kita bicara mobil malah masih 1 kali ganti oli. Kelihatan buku manualnya oli. Oli ini normalnya ganti pinggir kan 10.000 km. Syarat-syarat kendaraan nggak boleh ganti 10.000 itu apa? Kalau dipakai ngebut, kalau dipakai sangat pelan, jadi jalan 20 km per jam lama-lama gitu, itu baru ganti. Tapi kalau pemakaiannya normal, katanya 10.000 bisa. Tapi apa beneran bisa? Ya enggak. Karena kualitas olinya buruk dan pabrikannya goblok. Rekomendasinya terlalu encer. Entah kenapa ya pabrikan sekarang itu kok goblok-goblok kabeh. Entah goblok entah sengaja. Kayak contohnya Honda. Dia buat laboratorium lab untuk pengujian di Sapporo, Jepang. Alasannya kenapa? Karena daerah itu paling dingin, memungkinkan untuk pengujian di daerah dingin. Nah, uji itu juga salah satunya adalah uji untuk konsumsi bahan bakar. Dan ditemukan menggunakan oli encer itu bisa lebih ekonomis, lebih irit. Nah, dari hasil itu kemudian disebarkan ke seluruh dunia, itu wajib pakai oli encer biar kendaraan Honda terkenal sebagai kendaraan yang irit. Padahal apa yang terjadi? Mau mobil, mau motor, ya. Terus banyak cerita di mana pemakai motor Honda, mobil Honda pakai oli lebih kental malah lebih irit. Tentu kita nggak ngomong yang hidup di pegunungan.
tapi yang hidup di pantai, yang sering kena macet-macetan, yang hidupnya di tol misalnya, yang di tol pakai oli encer malah boros, mesinnya panas, berisik, tenaganya gak ono, hilang di atas 100 km per jam, gak iso melayu. Setelah pakai oli agak kental gimana? Wah, malah makin sip, makin kencang, top speed makin tinggi, konsumsi bahan bakar makin irit. Kenapa? Karena insinyur Hondanya goblok. Harusnya yang namanya uji seperti itu dilakukan di semua tempat, nggak peduli ono lepe apa enggak. Karena uji macam begitu ya nggak butuh lep aslinya. Langsung ya di kondisi real. Namanya uji begitu kan harusnya di kondisi yang sebenarnya. Masih pun ada variasi ya, masa variasi ini gedean-gedean kan yang enggak. Tapi ya wes lah, karena memang yang namanya kedudukan di Jepang itu lebih kepada ke apa jenenge, kekerabatan gitu ya, atas azas sendi yang paling pintar menjilat, ya makin lama akhirnya makin bodoh orang Jepang. Yang pintar-pintar dikubur, disiksa, penemuannya diambil, nggak bakalan bisa sampai puncak. Orang yang di puncak adalah orang yang paling kejam. Jadinya ya akhirnya makin lama makin hancur. Kalau di Indonesia merek Jepang masih tinggi levelnya. Kalau di luar sana orang sudah mulai skeptis. Jadi daripada beli kendaraan baru, mereka lebih memilih memelihara kendaraan lama 30 tahun lalu. Karena kendaraan tersebut terbukti tangguh. Sampai sekarang masih nyala, masih bisa dipakai, masih oke, masih normal. Mereka lebih memilih beli mesin baru daripada kalau beli kendaraan baru. Karena kendaraan baru mulai dari yang merek Eropa, Amerika sampai Jepang bodoh aja. Tambah akeh masalah, tambah cepet rusak. Sebelum 10.000 km sudah rusak ini itu. Yang salah satunya adalah karena oli. Hah, gitu pakai menghina minyak goreng. Ya sudahlah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.